Assalamualaikum, selamat datang di channel Animaguy. Channel ini berisi tentang tutorial segala macam. Jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update video dari channel kami. Terima kasih. Oke, di video kali ini kita tetap akan belajar Java yang mulai dasar hingga nanti komponen-komponen apa saja yang ada di Java, sehingga minimal kalian tidak kaget saat di bangku perkuliahan, karena materi Java khususnya itu ditempuh saat di bangku perkuliahan. Yuk kita kupas satu persatu. Oke, sekarang apa itu Java? Sebelum saya menerangkan itu, Java di sini bukan JavaScript ya. Saya tekankan lagi, JavaScript dengan Java adalah suatu hal yang berbeda. Jika kalian menganggap Java dan JavaScript itu sama, itu adalah salah. Maka dari itu kita fokus hanya pada bahasa pemrograman Java, bukan JavaScript ya. Oke. Sejarah dari Java berawal pada tahun 1991 nih. Jadi awalnya Sun Microsystem itu meminta pertolongan dari 3 orang ini, yaitu James Gosling, ada Mike Sheridan, dan Patrick Norton. Jadi Sun Microsystem ini punya project dikala itu banyak peralatan elektronik khususnya televisi, TV kabel itu membutuhkan sebuah sistem di mana sistem itu bisa bekerja di peralatan Sun Microsystem. Nah, project ini diberikanlah kepada ketiga orang ini, dan ketiga-tiganya menerima proyek tersebut. Nah, dikala itu juga Sun Microsystem itu mempunyai persyaratan, diantaranya menggunakan API maupun bahasa pemrograman C++ yang dikala itu C++ masih terkenal. Namun salah satu dari 3 orang itu menolak menggunakan bahasa pemrograman tersebut, karena pastinya kalau ketergantungan dengan bahasa pemrograman yang ditentukan oleh Sun Microsystem, nanti bakalan ketergantungan pula dengan arsitekturnya, kan berhubungan dengan peralatan yang dibuat oleh Sun Microsystem. Maka dari itu ketiganya berinisiatif untuk membuat sebuah bahasa pemrograman baru yang bisa mengcover seluruh peralatan yang ada di Sun Microsystem. Dan akhirnya oleh Sun Microsystem diperbolehkanlah membuat bahasa pemrograman yang nantinya bisa mengcover sebuah sistem di peralatan Sun Microsystem. Oke. Pada tahun 1991, karena sudah disetujui oleh Sun Microsystem, akhirnya ketiga orang tersebut berjalanlah di bawah Steel Project, dan akhirnya berubah nama menjadi Green Project. Tidak tahu dari manakah alasan berubah namanya atau kenapa dinamakan dengan Green Project, tidak tahu. Oke, pada tahun 1992, Green Project berhasil membuat bahasa pemrograman yang lebih fleksibel, yang lebih bagus, yang lebih mudah daripada bahasa pemrograman terdahulu, yaitu C++ maupun bahasa C. Nah, bahasa ini akhirnya dikembangkan lagi dengan membuat sebuah website dengan bahasa pemrogramannya, dan membuat sistem atau yang dimasukkan pada top box
televisi, terus mereka juga membuat sebuah browser yang menggunakan bahasa pemrograman yang baru tadi itu. Oke, berjalanlah hingga tahun 1994. Nah, di kala itu bahasa pemrograman ini sudah siap untuk dirilis. Nah, mereka bingung nih. Mereka bingung akan dinamai apa bahasa pemrograman ini untuk dipublikasikan kepada publik ya. Mereka bingung. Karena proyeknya ini dinamakan Green, ada salah satu mengusulkan Green. Tapi setelah pembicaraan yang panjang, ternyata Green itu sudah banyak dipakai oleh banyak orang. Maka dari itu tidak digunakanlah nama tersebut. Secara tidak sengaja saat mereka itu ngopi ya, kopi yang diminum itu adalah kopi Jawa. Nah, ada yang mengusulkan gimana kalau namanya Java aja dengan. Nah, di saat itu pula mereka bermusyawarah dan sepakat bahasa pemrograman yang mereka buat dinamakan dengan Java. Nah, sejarah itulah kenapa bahasa pemrograman Java itu dinamakan dengan Java. Nah, asal-usul itu ternyata pada saat musyawarah mereka sedang ngopi dan kebetulan kopinya itu kopi Java. Oke, berikut adalah histori perkembangan versi dari Java. Pada tahun 96 muncul awal itu versi Java 1.0 dan 2 tahun berikutnya muncullah Java 1.2 yang sudah versi standard edition. Nah, ini sudah yang versi gratis ya, yang versi free. Nah, si Java kan butuh uang kan ya, muncullah di sini pada tahun 99 muncul J2 II 1.2 atau J2 Enterprise Edition. Ini dikhususkan untuk bahasa pemrograman Java yang berbayar. Nah, 1 tahun berikutnya muncul juga, dikembangkan lagi yang untuk standard edition J2 SE 1.3 yang sudah dilengkapi dengan Java Virtual Machine. Dan pada 3 tahun berikutnya yang Enterprise Edition muncul langsung 1.3 pada tahun 2001, 2003 1.4 dan 2002 yang SE. Dan 2004 muncullah Standard Edition 5. Nah, di sini sudah dilengkapi generik, annotation, auto boxing, JMM. Nah, jadi setiap tahun itu perkembangan selalu ada. Nah, pada tahun 2006 Java Enterprise Edition dikembangkan lagi, muncul versi lebih. Ini mungkin mengiblat dari Java seri yang SE5. Tahun 2006 Java SE6 dilengkapi dengan scripting Java, compiler ASCII. Jadi lebih lengkap lagi. Dan boom, pada tahun 2009 Sun Microsystem dibeli oleh Oracle. Nah, di sini sangatlah bagus karena Oracle pastinya akan selalu mengembangkan bahasa Java ini, jadi selalu diberikan update setiap tahun. Nah, pada tahun 2009 Java Enterprise Edition dinaikkan lagi versinya menjadi
yang versi 6, karena melihat dari yang standard edition versi 6. Berapa tahun lagi? Tahun 2011 Java Standard Edition muncul versi 7, sudah dilengkapi dengan info, konkurensi, try with, switch. 2013 muncul juga yang interface 7. Tahun 2014 Java Standard Edition 8 sudah dilengkapi dengan Java FX, Lambda, Interface Method, Nashorn, Stream API. Tahun 2015 Java Interface Edition sudah dinaikkan menjadi yang versi 8. Ini sudah bagus, sudah kompleks, sudah masuk ke platform Android. Pada September 2017 muncul Java Standard Edition yang versi 9. Ini sudah dilengkapi dengan modul Jigsaw, Jigsaw, konkurensi, dan update. Ini sudah semakin lengkap lagi, sudah dilengkapi dari versi sebelumnya. Tahun 2018 Enterprise Edition muncul versi 9, dan pada tahun itu Oracle melepas Enterprise Production ini kepada perusahaan Eclipse dengan nama Jakarta Enterprise Edition. Nah, ini bukan nama kota ya. Ya, saya tidak tahu alasannya kenapa namanya sebuah nama kota di Indonesia ini, atau mungkin kerjasama atau gimana, saya tidak tahu. Yang jelas Oracle melepas Enterprise Edition-nya kepada Eclipse. Pada bulan Maret tahun 2018 Java diupdate lagi yang versi Standard Edition ke versi 10. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan variabel keyword, jadi semakin bagus. Nah, maka dari itu dari tahun ke tahun semakin dikembangkan lagi mengikuti zaman. Jadi kebutuhan bahasa apa itu semakin dilengkapi. Itulah pentingnya kita belajar bahasa pemrograman. Dan pada September 2018 Java sudah ke versi 11. Nah, ini masih standard edition, sudah versi 11. Ini sudah lengkap, sudah platformnya sudah melengkapi LTS atau Android. Beginilah perkembangan dari versi Java berapa tahun, mulai 91 hingga sekarang, sudah bertahun-tahun, ada 20 tahun. Nah, kenapa siswa SMK harus mengenal Java? Yaitu satu, sebagai bekal dasar nanti saat melanjutkan kuliah yang linear, yaitu jurusan TIK. Nah, kenapa saya menganjurkan siswa itu harus mengenal bahasa Java? Karena untuk saat ini di perkuliahan itu pasti ditekankan nanti ada materi Java. Nah, bagi para siswa yang belum pernah mengenal Java, kemungkinan besar akan kesulitan dalam mengikuti perkuliahan di awal ya. Nah, kalau seandainya mereka punya dasar, dipastikan mereka akan luas dalam mengikuti mata kuliah tersebut. Nah, yang kedua, agar bahasa ini dikenal oleh siswa dan lebih mudah dalam pengembangannya. Nah, kenapa?
banyak dari kalangan siswa itu mengambil simple, Visual Basic yang lebih mudah. Padahal Java ini dari segi tampilan, dari segala apapun itu lebih baik dibandingkan dengan bahasa Inggris. Mungkin karena kurang familiar, mereka cenderung lebih memilih bahasa pemrograman yang lebih simpel. Nah, dan yang terakhir untuk siswa, agar siswa SMK mampu bersaing kerja saat ada perusahaan yang berbakat dalam yang menginginkan lulusan yang berbakat dalam bahasa pemrograman Java. Jadi biasanya setelah lulus itu beberapa perusahaan meminta kepada sekolah kami meminta lulusan yang berbakat dalam yang memiliki bakat dalam bahasa pemrograman Java. Nah, dari sini karena istilahnya sudah mampu mengembangkan, punya dasar, bisa saja nanti akan diterima oleh perusahaan yang memiliki persyaratan tersebut. Nah, maka dari itu mereka pasti akan bersaing dengan banyak calon pegawai yang lain. Tidak menutup kemungkinan saingan mereka adalah para sarjana-sarjana. Maka dari itu, apabila siswa SMK saja mampu menguasai dasar, apalagi bisa mengembangkan bahasa pemrograman Java, pasti akan banyak diminta oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan bakat bahasa pemrograman Java. Terima kasih sudah menonton video singkat saya. Tunggu update video berikutnya. Kita kupas lebih dalam lagi apa Java itu seperti apa, nanti prakteknya seperti apa. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.